Sampai sekarang alhamdulillah wajah saya kayak wajah gosong begini. Tapi tetap ganteng kan? Eksotis, luar biasa. Bagus Bu, Anda husnudonnya luar biasa. Bismillah. Enak. Monggo, punya panjenengan diunjuk sekalian. Sudah habis? Ngelak. Enggak. Jadwal saya jam berapa di sini? Lamaan saya nyampe sini jam berapa tadi? Jam 7. Sama? Iya, kita ketemu tadi. Iya, cuma saya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu konsentrasi ya. Kita mau memberitahu bagaimana cara menghipnotis suami agar uangnya diberikan kepada istri. Para suami ngeluh ngawur ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa amalan salihan mutaqabbalan. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah Majelis Ta'lim Salima Muntilan, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan senantiasa mendapatkan taufik, bimbingan, hidayah, dan petunjuk dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Kita berada di penghujung tahun 2025 ya. Tanggal berapa sekarang? 31. Dan mumpung panjenengan ngaji, panjenengan ingat nanti malam yang sudah punya rencana mau keluar, dipikir ulang. Iya, dipikir ulang. Kenapa? Kalau kerja nih monggo. Gak, maksud saya bukan yang kerja yang kayak mau sama temennya bakar-bakar suami atau apa gitu. Kalau mau bakar-bakar ikan, biasa kan bakar jagung, dipikir ulang. Karena apa? Perayaan-perayaan semacam ini bukanlah perayaan yang dikenal di zaman awal agama Islam. Di zaman awal itu artinya di 3 generasi yang pertama. Di zaman sahabat Nabi, di zaman setelahnya sahabat namanya tabi'in, dan setelahnya tabi'in namanya zaman tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi pertama yang Nabi Muhammad mengajak kita untuk mencontoh mereka. Apa yang dianggap baik oleh mereka itulah kebaikan. Dan apa yang tidak mereka lakukan maka tidak perlu dilakukan. Termasuk salah satunya adalah perayaan seperti tahun baru seperti ini. Jangankan yang perayaan tahun baru Masehi.
Perayaan tahun baru yang hijriyah saja, itu kalau kita boleh berbicara dengan jujur secara ilmiah, tidak ada acara apapun. Tidak ada acara apapun. Yo layaknya pergantian hari seperti yang lain, seperti biasa, lazimnya pergantian hari. Toh cuma yang ganti nama atau angka di tahunnya saja. Suami yo tetap itu. Ya enggak? Pekerjaan yo tetap itu juga, rumah yo tetap itu. Nah maka kalau orang mau berpikir dengan jernih, maka majelis taklim seperti ini tujuannya apa Bu? Mengajak kita untuk kembali berpikir yang benar. Kalau kita mau berpikir apa saya cuma keluar seru-seruan nunggu jam 00.00 terus kalau jamnya sudah pas kita hitung mundur 10 9 nanti pas langsung trompetnya trompetnya ditiup, petasannya dinyalakan, kemudian jilbabnya dilepas. Tidak ada begitu. Nah, maka semua itu ibu-ibu sekalian tidak ada dalam budaya di dalam agama Islam. Sementara apabila kita tahu perayaan semacam itu merupakan perayaan yang muncul dari orang-orang non-Islam, munculnya dari orang-orang kafir, khawatir. Memastikan nggak berani ya, tapi apa? Khawatir terkena satu hadis. Apa hadisnya? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai kebiasaan, perbuatan, perilaku, gaya hidup. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka Allah menghukumi mereka sama dengan kaum tersebut. Nah, emana benda? Eman. Maka ayo berpikir jernih Bu. Telaposnya ngenteni jam 00.00 itu mau nunggu apa? Karuan panjenengan di rumah, kalaupun ada sesuatu yang perlu dikerjakan, yuk muhasabah. Setahun ke belakang, apa yang saya lakukan, kebaikan apa yang harus dilanjutkan, keburukan apa yang saya harus segera hilangkan, segera hentikan. Itu kalaupun Anda mau amalan, tapi tidak ada, maka yuk amalannya seperti normalnya hari-hari yang lain. Nah, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan dalam majelis ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya oleh Allah diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan ilmu yang manfaat, yang ilmu itu insya Allah dengan izin dari Allah akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, suami masih aman? Suami panjenengan istrinya berapa? 1. Tahun baru tambah nggih? Tambah sabar, tambah baik, tambah cantik, tambah langsing. Oh iya, Masya Allah ya. Bos pokok semua kebaikannya bertambah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lemahnya iman. Saya bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, apa arti iman? Pelan-pelan, saya kan ustadznya saya. Lah kok panjenengan yang jawab gak tak dumi amplop gak lah tak dumi. Masya Allah. Semua nggak Salima memang pinter. Muridnya Ustadz Handi Boni. Apa arti iman? Tidak ada yang tahu. Bingung ya, dijawab diamuk, gak dijawab tidak ada yang tahu. Ada plastiknya Ustadz. Tidak mungkin kemasukan tadi ya. Tapi tidak apa-apa. Loh bukan, minumannya ada plastiknya. Bukan saya minta plastik, ada plastik. Iya. Tidak apa-apa, untung belum masuk. Coba masuk ini bisa penuh dengan plastik. Yang pertama Bu, iman itu diartikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Panjenengan ingat hadisnya? Ketika Nabi Muhammad duduk bersama para sahabat,
Datang seorang laki-laki yang wajahnya bersih, rambutnya hitam dan rapi, pakaiannya putih bersih. Tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mengenal orang tersebut. Dan tidak nampak di baju dan pakaian orang tersebut itu bekas dari safar. Artinya ini orang tidak barusan menjalankan perjalanan jauh. Maka tiba-tiba laki-laki itu mendekat kepada Nabi Muhammad, terus dia menempelkan lututnya pada lutut Nabi Muhammad, dia duduk, diletakkan pahanya di atas pahanya sendiri. Jadi duduk dengan sikap sempurna. Ini menunjukkan hadis kalau di majelis ilmu duduknya yang rapi, masih gringgingan dimpet. Iya. Iya, Anda sudah bingung terus dari tadi ngene tahu saya. Itu nanti kalau ditambah 5 menit Bu, Anda berdiri kayak gak sikile rasanya ya. Kayak hilang separuh kaki, buat dipakai napak itu kayak let gitu. Pernah ngerasain? Hati-hati, muqaddimah stroke. Na'udzubillah min dzalik. Semoga sehat semua nggih. Sudah dia duduk rapi. Pakaiannya juga rapi, badannya bersih. Maka kalau mau ngaji Bu, mandi dulu. Sudah? Mandi kok jam 2 malam, mandi habis ngapain Anda? Jam berapa? Jam 4? Iya, wis lawas satu semambu mana sekarang ya. Harus rapi, bersih, duduknya sempurna. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Nabi Muhammad 4 pertanyaan. Yang 3 dijawab, yang 1 Nabi Muhammad mengatakan tidaklah yang ditanya lebih tahu dibanding yang bertanya. Pertanyaan pertama apa? Akhbirni anil Islam. Ini kita pelajaran dasar Bu. Tapi sekarang memang mau tidak mau Bu, ngaji kedukuran. Gak ngerti karena dasari belum faham. Ngaji balik ke perkara dasar diguyung mbak ibu-ibu iku maneh randwe materi liyane ta. Nah, tapi ya sudah, karena kita ini yang penting imannya harus kokoh. Dan yang mengokohkan iman tidak ada lain dan tidak bukan kecuali materi-materi dasar. Itulah yang mengokohkan iman. Sholat, ngaji, poso, silaturahim, itulah perkara-perkara yang menjadikan iman kita apa? Kokoh. Sudah? Maka dia tanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, ceritakan kepadaku Islam itu apa? Yang di belakang suara saya dengar Bu? Coba yang belakang jempolnya diangkat, coba. Ayo, sudah aman. Wes, ojo akake situ ay. Sudah, beritahukan kepadaku Islam itu apa? Maka malaikat Jibril, itu kan laki-lakinya malaikat Jibril, dapat jawaban dari Nabi Muhammad, Islam itu 5 perkara. Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Khusus perkara haji, ada tambahannya apa? Manistata'a ilaihi sabila. Untuk orang yang memiliki kemampuan secara finansial, kesehatan, dan keamanan di dalam perjalanan. Nah sekarang 5 inilah Islam. Maka orang itu ketika 5 perkara ini dia pegang dengan erat, maka dia disebut seorang muslim. Diganti? Jangan yang ini buat rebutan ibu-ibu nanti. Udah, ini aja, ini ada bercanda tadi. Ini aja. Serius, ini aja ya. Ini aja ya. Boleh masuk plastik lah. Jazakillah khair, Masya Allah. Di sini orangnya sensitif ya. Pak terus urus ada, jazakumullah khair. Saya coba. Tapi tidak sama loh, kuningan ini daripada itu. Oke. Sudah, salah Neng. Sabar, Anda kok baperan sih? Ada masalah sama suami? Sudah lanjut. Dalam hatinya, kok Ustaz terus ya? Masya Allah. Ustaz tahu dari mana wali? Sudah, maka orang yang menjaga 5 perkara ini, dia disebut muslim. Tapi panjenengan perlu tahu jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekedar Islam. Karena Islam itu Bu, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu semuanya sekedar amalia yang berkaitan dengan fisik. Kenapa Bu? Jadi mau tidak mau atine konek, atine gak konek, pikirannya tumak nina, tidak tumak nina, ikhlas, tidak ikhlas, melakukannya sukarela ataupun
terpaksa, tidak sukarela, pokok macam-macam, sing penting kudu ngelakoni. Bahkan kalau kita mau ngomong orang munafik saja sholat. Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang munafik tadi. Dan hati-hati kalau ngomong munafik, itu kata Imam Hasan Al-Basri, kita tidak sedang membicarakan orang lain, tapi kita sedang ngecek terhadap diri sendiri. Jadi tidak usah, kayak sampean mbak, ya Allah mbak, tobat mbak. Tidak usah gitu ya. Untuk siapa? Diri sendiri. Maka kalau kita ngomong munafik, untuk kita, bukan untuk orang lain. Apa orang munafik itu oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu cirinya 3. Nomor 1, kalau berdiri untuk sholat, tidak apa-apa, takut dia sama saya. Kalau berdiri untuk sholat, itu tetap berdiri. Artinya tetap sholat. Padahal apa dia? Munafik. Tapi ketika berdiri untuk sholat, itu ngadeke males. Apa bu? Aras-arasen. Dengar azan kadang-kadang, kok azan mana? Kemudian ketika diajak sholat, kok ke? Ngerti kok ke? Kose nanti dulu, sebentar lagi. Itu orang munafik. Yang pertama kalau sholat males. Jujur, panjenengan males nopo mboten? Enggak ya? Ayo kadang-kadang yo ada masa-masa lah di mana kita ini kadang-kadang males. Tapi tidak menutup kemungkinan di waktu-waktu yang lain juga semangat. Kemudian ciri yang kedua, orang munafik itu yang sholat tadi, yura'unan nasa. Mereka itu sholatnya hanya untuk diakui oleh manusia. Cek ketok supaya kelihatan bahwa dia sholat. Panjenengan sini aja bu, di depan sini bu, yang baru datang. Bu, sini depan sini. Ada tempat kosong buat 10 orang bisa ini. Monggo maju. Iya. Oh mboten. Oh relawan, saya kira Anda dapat tempat. Masya Allah. Kapan waktu topinya yang beda relawan ya. Kasih topi tulisannya volunteer. Sampai mana tadi? Sholatnya hanya riya. Panjenengan ngerti riya? Nangge, maju, monggo maju. Riya ngerti riya? Pamer, kepengin dilihat, cek, diakui, iki lho wong sing nglakoni sholat. Nomor 2. Maka orang munafik itu sholat yang berat untuk mereka sholat apa? Isya dan subuh. Semuanya berat. Tapi yang paling berat Isya dan subuh. Kenapa? Mereka itu sholat kepingin dilihat. Sementara Isya sudah gelap, subuh belum terang. Sehingga sholat tidak sholat, sami mawon. Dan di Masjid Nabawi, kalau panjenengan mau tahu, di zaman Nabi, Masjid Nabawi itu tidak pakai lampu. Kecuali di bulan Ramadan. Jadi Masjid Nabawi di zaman Nabi Muhammad itu ada lampunya, hanya dinyalakan pada bulan Ramadan. Selain itu tidak ada. Maka orang munafik sholatnya riya. Maka nomor 1, ingat, kalau ibadah itu kroso males bu, introspeksi. Ojo saya ini termasuk orang munafik. Ngaji males, poso males, tahajud males, silaturahim males, sedekah bukan males lagi, gak tahu belas. Sudah. Yang kedua, sekali-kalinya dia beramal, kepinginnya dilihat orang lain. Jadi amalannya bukan lillahi ta'ala, tapi amalannya dia baru melakukan amalan yang baik, wis kepingin dapat apresiasi dari manusia. Selfie, difoto, segala macam, ditunjukkan Qur'annya. Kadang-kadang moto pura-pura Qur'annya ketok pucuk etok, cek ketok mari ngaji. Dia pura-pura moto apa gitu, Qur'annya saya ketok kebuka. Ada kan? Ada kan? Lowong podo kabeh kok. Maka sekali-kalinya dia beramal, amalannya tidak ikhlas tapi riya. Nomor 3. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau sholat, tidaklah mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Padahal sholat itu dilakukan, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri.
Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Sementara orang munafik sholatnya tidaklah ingat kepada Allah kecuali cuma sedikit. Sama seperti kita ini. Gampang lali wiritan. Kita sholat 4 rakaat. Itu ngitung jiro lupat. Itu kadang-kadang bingung. Telu papat. Koyo ewe suwi koyo papat. Tapi tahiyat awal koyo si barusan. Nah coba. Ini maka kalau muncul kegiatan, bukan artinya sesekali. Kalau sesekali normal, manusiawi kan. Wong Nabi Muhammad juga pernah selupa di dalam sholat. Sampai para sahabat tanya, ya Rasulullah, aghuyyiratis salatu, ya Rasul, apakah sholatnya diganti? Jadi Rasulullah itu sholat zuhur cuma 2 rakaat. Yang awalnya tahiyat awal, Nabi Muhammad setelah itu langsung salam. Para sahabat tidak berani ngomong Rasul salah. Wong Rasul kok ini? Nabi. Mana mungkin mereka mengatakan Nabi Muhammad melakukan kesalahan? Maka sopannya mereka tanya begini, ya Rasulullah, aghuyyiratis salatu, apakah sekarang sholatnya sudah dimodifikasi? Apakah sholatnya sudah dirubah caranya? Rasul bilang, tidak. Ketika Rasul mengatakan tidak, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, panjenengan sholatnya kurang. Rasulullah mengatakan, kenapa saya tidak diingatkan? Sahabat bingung, loh masuk ngiling no kanjeng? Nabi kayak jamaah ngiling no ustad, gak uti kualat. Nah sudah, maka para sahabat mengatakan, bagaimana kami mengingatkan sementara engkau adalah Rasulnya? Maka oleh Rasulullah ditambah lagi 2 rakaat yang berikutnya setelah itu melakukan sujud yang namanya sujud sahwi. Faham ya? Sahwi itu artinya apa? Lupa. Berarti sujud yang dilakukan karena lupa perkara di dalam sholat. Nah, kalau sesekali bu, normal. Tapi kalau setiap sholat lali terus, nah itu ciri. Jangan-jangan kita ini orang munafik. Nah, maka sekarang kita kembali. Rukun Islam tadi, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini bu, sekedar amalia fisik. Artinya orang yang Islamnya jangkep dilakoni kabeh, belum tentu orang itu mencapai derajat berikutnya, yaitu iman. Jadi Islam itu tingkatannya ada 3. Bu, Islam tingkatannya berapa? Nomor 1. Belum macet. Nomor 1, Islam. Nomor 2, iman. Nomor 3, ihsan. Nah, maka orang yang sekedar amalia fisik tapi amale gak mlebu nang jerone ati, salate tapi salat, poso yo poso. Dia juga zakat, dia juga syahadat, bahkan sudah pulang dari ibadah haji. Tapi ketika semua itu tidak berbekas di dalam hatinya, amalan-amalan fisik itu tidak menjadikan dia menjadi orang yang iman. Nah, sekarang lihat. Ada orang Arab Badui. Namanya siapa? Namanya siapa? Ya enggak tahu, enggak disebut kok ya. Sudah ada Arab Badui datang sama Rasulullah berbondong-bondong. Banyak orang. Terus Arab Badui itu ngomong begini, wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan, ya Rasul, kami sudah beriman. Arab Badui ngomong dengan PD-nya. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang Badui datang sama Rasul, langsung mereka ngomong kami sudah beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini? Walakin qulu aslamna. Kata Allah, belum. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman dari amalan fisik yang kalian lakukan durung mlebu jerone ati. Maka dibilang sama Allah, walakin akan tetapi yang benar, qulu, ucapkan, aslamna, kami baru berislam, aslamna, baru Islam. Karena beliau belum naik pada tingkatan iman. Faham gak? Nah sekarang kita masuk ke iman. Nah ini bu yang materi kita sekarang. Apa itu iman? Iman itu adalah, kalau bahasa gampangnya bu, iman itu adalah rukun iman yang berapa? 6. Berapa? 6.
Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, qadha dan qadar. Nah, maka ketika dibilang iman, semua urusannya mulai yang pertama sampai yang nomor 6, semuanya perkara hati. Perkara apa? Hati. Jadi kalau ngomong iman, urusannya hati. Contoh yang pertama. Yang pertama dari rukun iman, iman kepada siapa? Allah. Ini bukan lagi urusan fisik, tapi urusan atine yakin, atine percaya atau tidak. Maka lihat seorang perempuan di dalam agama Islam yang mati syahid pertama yang namanya Sumayyah. Namanya siapa? Sumayyah. Setelah dia beriman, dia kan seorang budak. Tuannya tahu. Apa yang terjadi? Dihukum sama tuannya, dikepui, dijemur di cahaya matahari sampai tutupan selendang kayak ibu-ibu yang dua itu. Masya Allah, ya kok pas. Panjenengan saya ngomong dijemur lah kok langsung nutupi. Pripun panjenengan, bu, sebelah sini boleh lah. Ya apa, monggo, pokoknya apa caranya ini? Kok kesian sana roto anget ya? Tapi dapat bu, vitamin D bu. Iya, vitamin D. Duit. Sudah? Maka Sumayyah ini bu, dipukul, dicambuk, dijemur, diintimidasi. Sampai terakhir, panjenengan semuanya sudah tahu, dimasukkan besi panas dari tengkuk bagian belakang, burine gulu, ditembuskan ke arah maluan bawah. Dan itu yang masuk besi panas itu. Tapi subhanallah, karena iman kuat. Maka jangan ngomong beriman, kalau sekedar meninggalkan makan tahun baruan saja abot. Ini loh bu, kalau ngomong iman, iman itu sudah bukan lagi ngurusi meninggalkan gosip-gosip artis yang dianggap selingkuh dengan suami orang. Ya. Loh, saya ngomong apa ini? Anda kok heboh? Ada apa dengan Anda? Kenapa? Loh, kalau Ustadz harus tahu. Kalau ada jamaah tanya, cek iso jawab. Sudah lanjut. Maka kalau sekedar meninggalkan follow akun Mak Nyinyir, akun Lambe Doer Turah, ya oke, Lambe Turah. Kalau sekedar unfollow Instagram yang semacam itu saja kerasa berat, jangan ngomong iman. Sholatmu genah no dhisik, ngajimu istiqomah no, posomu diajeki. Terus amalan-amalan itu dilakukan dulu. Kenapa? Kalau saja meninggalkan perkara haram yang urusannya kecil, panjenengan tidak mampu. Coba bandingkan dengan perempuan yang mati syahid pertama yang bernama siapa? Sumayyah. Nah itu bu, nanti kita bahas. Yo opo sih kok iso duwe iman sekuat itu? Dan ada lagi orang lain yang imannya begitu lemah, setipis tisu pakai keju. Setipis tisu. Nah, sudah sekarang itulah iman. Maka iman itu menguatkan. Maka panjenengan tahu Abu Bakar As-Siddiq kan dapat gelar As-Siddiq itu karena apa sih, Bu? Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, terus Nabi Muhammad balik ke Mekah, Nabi Muhammad kan cerita ke orang-orang kafir Quraisy itu, yang mereka dari awal gak percaya sama Nabi kan. Terus mereka bilang, Muhammad, kamu buat berita apa? Dibilang, saya ini barusan pulang dari Baitul Maqdis di Palestina. Berangkat kemarin sore. Sementara di zaman itu, Mekah Palestina paling cepat 1 bulan. Budalit tok. Pulangnya lagi 1 bulan. Terus mereka bilang, terus kamu berangkatnya kapan? Kemarin sore. Sekarang sampai Mekah? Iya, sampai Mekah. Dan bahkan saya ketemu para nabi, para rasul, saya kemami mereka. Saya diangkat sama Allah ke Baitul Maqdis. Apa kata orang kafir Quraisy? Dulu kami mengira engkau gila dalam keadaan kami tidak punya bukti. Sekarang engkau sendiri yang menunjukkan bahwa engkau ini gila.
Seneng orang kafir Quraisy. Nah, tiba no kini gak salah. Gendeng tenanan nih. Karena nggak masuk akal, bayangin. Mekah Baitul Maqdis yang di zaman itu sebulan berangkat, sebulan pulang. Itu Nabi Muhammad sore berangkat, pagi menjelang matahari terbit sudah sampai di Mekah lagi. Dan Nabi Muhammad bisa menceritakan ada kafilah dagang yang sedang berangkat, Baitul Maqdis itu kubahnya seperti ini, tempatnya seperti ini. Itu menunjukkan Nabi Muhammad tidak bohong. Seneng orang kafir Quraisy. Tidak lama orang kafir Quraisy pergi, seneng duwe bahan, ngerti tidak? Kayak ibu-ibu habis ngelihat suaminya temen duduk di kopi pangku. Entuk bahan, wes hati bunga. Mbak, ndang tuku gorengan gayo kopi sing kental aku kate cerita. Nggih napa nggih? Lho nggih? Mana ada yang nggih tadi? Astagfirullahaladzim. Anda ini kalau ada berita jelek modelnya kayak kulaan. Nanti ditol. Sudah begini, Bu. Apa yang terjadi? Begini. Ketemulah salah seorang orang kafir Quraisy tadi kepada Abu Bakar. Dibilang, Abu Bakar, junna sahibuk. Temenmu sudah gila. Abu Bakar bilang, siapa? Muhammad. Ada apa dengan Muhammad? Dia itu cerita, katanya kemarin sore berangkat ke Baitul Maqdis, tadi pagi sebelum matahari terbit, sudah sampai di Mekah. Jawabannya Abu Bakar apa? Gampang. In qala dzalika faqad shadaq. Gak ruwet. Kalau dia yang ngomong, pasti benar. Coba, Bu. Apa yang menjadikan Abu Bakar begitu gampang percaya dengan berita ini? Hanya karena Nabi Muhammad yang menceritakan, karena Abu Bakar mengimani Nabi Muhammad. Sekarang saya mau tanya, iman kepada Nabi ada berapa turunannya? Ini kok ngaku muridnya Ustadz Handi Boni. Ustadz Salim juga ngajar di sini. Ustadz Wijayanto juga. Masya Allah. Loh, saya kan jarang-jarang. Anda kalau ngaji sama saya intensif apa insentif? Intensif ya? Kalau insentif apa? Karuan yang itu. Panjenengan kalau ngaji sama saya insentif selama seminggu, intensif ya itu. Ngerti lah pokok maksud saya itu ya. Intensif seminggu. Oh, jadi ustazah Anda. Ayo, carikan istri di sini saya. Yang enggak, tadi salah ngomong aja. Sebentar lagi langsung 6 panggilan tidak terjawab dari istri. Lanjut. Sudah, iman kepada Nabi, Bu, itu memiliki 3 konsekuensi. Nomor 1, ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang diperintahkannya. Itu konsekuensi tanggung jawab untuk kita ketika kita mengaku iman kepada Nabi Muhammad. Nomor 1, setiap perintahnya kita taati. Nggih napa nggih? Mbah Putri jilbab abrit mireng nggih? Mbah Putri panjenengan nggih jilbab abrit. Mbah yang sana ya itu yang itu. Panjenengan kok dari sini kelihatan cantik sekali, Masya Allah. Apalagi kalau senyum, wong wedok yo. Mulai anak kecil sampai yang paling tua dibilang cantik ya salah tingkah. Sudah lanjut naluriat. Nomor 1, mentaati setiap apa yang oleh Nabi Muhammad diapain? Diperintahkan. Nomor 2, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan apa yang telah dilarang olehnya. Jadi apa yang dilarang Nabi ditinggalkan. Itu konsekuensi tanggung jawab ketika kita iman kepada kanjeng Nabi Muhammad. Termasuk apa, Bu? Meninggalkan bid'ah. Bid'ah itu oleh Nabi Muhammad dilarang. Gimana, Bang? Nah, tapi kemudian apa itu bid'ah? Baru di sini pemahamannya luas. Tapi kalau ngomong bid'ah, semua ulama sepakat gak oleh. Tapi tunggu dulu, bid'ah itu apa? Kan begitu. Yang ketiga, konsekuensi iman kepada Nabi, tanggung jawab panjenengan lan kulo, tanggung jawab kulo lan panjenengan sedoyo, ketika sudah iman kepada Nabi, yang nomor 3 apa? Tasdiquhu fima akhbar. Mempercayai berita yang disampaikan olehnya. Paham gak? Percaya apanya?
beritanya. Nah, Abu Bakar ngerti itu karena imannya. Maka ketika orang kafir Quraisy mengatakan temanmu gendeng. Loh, kenapa dibilang gendeng? Karena dia ngomong ke Baitul Maqdis tidak sampai semalam sudah balik di Mekah. Maka dia gila. Apa kata Abu Bakar? In qala dzalika faqad sadaq. Kalau dia yang ngomong, maka pasti benar. Apa katanya orang kafir Quraisy tadi? Walah. Tak kira sing gendeng Muhammad tok. Ternyata koncone katut. Nah, itu loh. Itulah iman. Sesuatu yang orang lain tidak mempercayainya dengan mudah, Anda percaya. Contoh. Panjenengan tahu Siti Hajar? Istrinya siapa? Loh, bukan yang itu yang saya maksud, yang tetangga sebelah ini loh. Ya, istrinya Nabi Ibrahim. Istri keberapa? Masya Allah, panjenengan. Pak, ikuti Nabi Ibrahim ya Pak ya. Bapak-bapak siap boten Pak, tumut Nabi Ibrahim. Loh, kok ibu-ibu yang jawab? Ini pemaksaan kehendak ini. Sudah, itu iman. Sudah, Siti Hajar. Semua panjenengan tahu Bu. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana bisa memiliki iman seperti Sumayyah tadi yang sampai ditusuk besi panas. Bisa iman seperti Abu Bakar yang omongannya kalau manusia biasa gak masuk akal. Tapi Abu Bakar bilang apa? Kalau dia yang ngomong, pasti benar. Dari situ Abu Bakar dapat gelar apa? As-Siddiq. As-Siddiq yang membenarkan. Nomor 3, Siti Hajar. Ditinggal sama Nabi Ibrahim di mana? Di Mekah. Tengah-tengah padang pasir, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada binatang, tidak ada manusia. Anda bisa bayangin Bu, padang pasir nyel. Nyel. Ngerti kalimat nyel? Iya. Tok. Dodo men. Tok. Wis. Pokok ya nyel padang pasir Bu. Tidak ada tenda. Bayangin Bu. Padang pasir loh ini. Panjangan baru panas gini tuh tutupan. Masya Allah. Gitu mau ngaku muridnya Siti Hajar. Siti Jenar. Sudah lanjut. Itu lagi buku ketutupan sirah. Lanjut, tidak apa pakai aja, enggak, biar tidak panas ya. Ini pengajian sampai setengah 12 soalnya. Siapkan hati dan pikiran. Amin. Entek suaraku ya Allah. Ya, sampai tahun depan ngaji setahun. Siti Hajar ditinggal. Ayatnya mengatakan apa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum salimah la'allahum yashkurun. Tidak apa-apa ya, kemarin belum tahu sekarang lupa ya. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, aku tinggalkan zurriyah, istri dan anakku. Di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in. Di tempat, kalimatnya bukan tandus, kalau kita tekstual nih, di tempat yang tidak ada tanaman sama sekali. Suket renek. Suket tidak ada. Susu ketan. Suket. Enak kalau pas sakit ini susu ketan tuh enak itu. Ini ayo panitia ya, ini kode keras. Nah, sudah. Dan kalimat tidak ada tanaman itu disebutkan oleh ulama tafsir kalimat yang paling balik. Balik artinya apa? Yang paling mewakili tempat yang paling susah di dunia ini. Karena kalau tidak ada tanaman, ada air. Tidak mungkin, karena kalau ada air pasti ada tanaman. Kalau tidak ada tanaman dan kemudian tidak ada air, ada tidak binatang? Tidak mungkin ada. Tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada binatang. Manusia ke situ apa tidak? Tidak mungkin. Dan di tempat itulah Siti Hajar ditinggal. Panjenengan ditinggal di mana? Kawan mandek di omah ngeleram. TV ada, kasur ada, kompor ada, tambang buat bunuh diri juga ada. Kurang apa Anda itu? Kawan mandek, toh iup. Bahkan sebagian rumah ada. Ini iup, ngerti iup? Iya ngerti kan, oh Jawa ayo.
Oh, tanda ketik gaya nggak ngerti hiup ya. Ini bahkan AC juga ada, kamar mandi yo lengkap. Ngono sih gak betah. Metu wae. Itu rumah serasa neraka. Panjenengan tahu neraka? Neraka itu orang kalau masuk ke dalamnya, mereka teriak, Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan aku dari tempat ini. Lah kalau panjenengan masuk ke rumah, ya Allah, keluarkan aku dari tempat ini. Omahmu neraka. Sementara surga itu menjadikan orang merasa nyaman, gak kepingin. Nah, maka majelis ilmu itu surga apa neraka? Nanti saya pulang panjenengan tetap di sini ya. Surga kok. Sudah. Ditempatkan di situ, Bu. Di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada binatang, tidak ada manusia, tidak ada tempat berteduh, wis gak ono koncone blas. Dewim play. Sudah, Nabi Ibrahim pergi. Dung 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 dung. Apa yang terjadi? Diteriakin sama istrinya, Ibrahim, apakah yang memerintahkanmu melakukan ini terhadapku dan anakku? Apakah semua ini merupakan perintah dari Allah? Coba lihat imannya sekarang. Apa kata Nabi Ibrahim? Iya, ini adalah perintah Allah. Apa yang terjadi, Bu? Siti Hajar langsung bilang, ya wes lah. Kalau memang ini perintah Allah, berangkatlah, pergilah. Termasuk para suami ketika tahu poligami itu perintah Allah, istrinya langsung ngomong, lanjutkan. Setuju? Ya angel. Sudah Pak, susah Pak. Kartu mati nih Pak. Panjenengan jangan ngarep Pak. Wis kartu mati. Wis diceramai sedetil itu masih tidak. Masya Allah. Setuju? Saya ulang sekali lagi Pak ya. Siapa tahu ada jawaban lebih mengerikan. Setuju Bu? Lanjut. Sudah kita lewati, skip. Sudah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan benar ini adalah perintah Allah, apa yang terjadi? Siti Hajar mengatakan, idzan lan yudhayyi'anallahu abadan. Wes enggak apa-apa, Ibrahim pergi saja. Karena kalau memang ini perintah Allah, Allah pasti tanggung jawab. Pertanyaan, apa yang menjadikan Siti Hajar begitu teguh ditinggalkan suaminya di tempat yang tidak ada apapun? Dan panjenengan jangan bayangkan, alah mari ki lak metu banyune. Itu karena Anda sudah tahu cerita ini. Akhirnya cerita ini tidak heboh. Alah mari ngono kok Siti Hajar pelayon, sofa marwah, terus anak iku sikile ngorek-ngorek ini moro-moro metu. Ya ndak ada spesialnya kalau untuk orang yang sudah tahu. Tapi zaman itu Bu, Siti Hajar benar-benar belum tahu kalau itu bakal terjadi. Apa yang menjadikan dia begitu yakin? Nyalio Ibrahim, tinggalkan saya di sini. Apanya Bu? Iman. Apa Bu? Iman. Maka itulah Nabi Muhammad mengatakan tidak bercampur antara iman dan medit. Medit. Mana orang yang bakhil, kikir, cetil, medit. Apalagi? Pokil. Pokil ini kosakata baru, alhamdulillah. Pokil. Pokil. Iya, cuma salah spelling aja ya, Bu. Nah, sudah. Apa yang menjadikan dia begitu? Karena imannya kepada Allah. Sekarang pertanyaan yang lain. Kenapa segampang itu Siti Hajar percaya ketika Nabi Ibrahim jawab, ini perintah Allah? Iya. Kok Nabi Ibrahim ngomong cuma kata iya? Kok segampang itu Siti Hajar percaya sama suaminya? Karena kalau suami panjenengan yang izin Bu, bengi-bengi jam 10 metu. Jam 10 bengi metu. Terus Mas Tenandi Mas, ngaji Ustadz Rifki. Kira-kira panjenengan percaya mboten? Wajah tidak bisa dipercaya. Kira-kira panjenengan percaya mboten? Kenapa panjenengan tidak percaya? Nah sekarang lihat, apa kunci Siti Hajar begitu cepat percaya dengan ucapannya Ibrahim? Tidak pakai mikir. Perintah Allah? Iya, oke. Karena tidak pernah ditemukan kebohongan Nabi Ibrahim mulai awal nikah sampai hari itu. Gak tahu ngapusi blas. Maka ketika suaminya ngomong sak kecap, gak mungkin ngapusi. Karena biasanya tidak pernah. Lah ini yang sebelah sana bentino ngapusi. Sekali nih bener tetap dianggap. Aman Pak, aman, tenang. Tabela nih gantian Pak, naik turun. Lo mosok ini terus ya. Nah sudah.
Maka keimanan itulah ibu-ibu sekalian yang menjadikan Siti Hajar begitu kuat. Lanjutannya. Panjenengan tahu lanjutannya? Setelah sekitar 7 tahun, Nabi Ibrahim balik. Nabi Ibrahim balik. Anaknya sudah beranjak. Masuk 8 tahun demak dewasa. Ya wes remaja. Diajak main. Seneng, seru, Masya Allah, subhanallah. Tidur malam, ngimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur madza tara. Nak, tadi malam aku kok ngimpi ya nak. Aku diperintah sama Allah untuk menyembelihmu. Tapi tidak semena-mena ini. Nabi Ibrahim tetap memberi kesempatan. Fanzur madza tara. Nak, berikan kepadaku pendapatmu. Apa kata anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakonono Pak. Lakonono Pak. Insyaallah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, engkau akan mendapatiku orang yang sabar. Sekarang pertanyaannya. Ini anak gak tahu diramut karo bapak 7 tahun. 7 tahun ditinggal. Dateng kate dibeleh. Coba anak zaman sekarang, bapak hilang 7 tahun, toko-toko enak mlebu sumur. Bapak gendeng. Gak tahu ngeramut, gak tahu ngopeni, gak tahu ngei duit, gak tahu ngejak melaku-melaku, toko-toko kate mata ini. Coba. Sekarang pertanyaan, ada enggak pertanyaan itu dari Ismail? Enggak ada. Ada pertanyaan itu dari Siti Hajar. Kok niki gak tahu ngeramut anakku, toko-toko anakku ketembok beleh. Lah kok kira apa? Ada yang begitu? Nah, contohan Bu Siti Hajar itu, Bu. Suami bendera diamo, lihat kuru-kuru Bu, lihat Bu kurus-kurus itu. Sementara ibu-ibu lihat, Masya Allah, lemu-lemu. Panjenengan coba noles sedikit ke sana boleh ya Allah. Nggak kesian dah Bu wajah-wajah begitu itu Bu. Wajah pucat penuh dengan capek, lelah. Itu kadang-kadang kalau mandang sesuatu pandangannya kosong begini tuh. Mikirnya Bu, kayak mati luwe penak iki ya Allah. Dan gijol bojo nek surga ya Allah. Ya lek mlebu surga lek langsung neraka. Terus kena neraka dunia bersama istri ketambahan neraka akhirat dengan malaikat Malik. Sabar ya Pak. Masya Allah Pak, insya Allah sabarnya suami menjadikan suami cepat masuk surga. Tapi cepat masuk surga dia diawali apa dulu? Maka banyak mana janda sama duda? Ya wes ngerti Anda. Kata-kata tobat ya Pak. Tobat istighfar. Sudah. Nggak pakai itu Hajar protes. Oh Ibrahim, mau apa? Pakai itu butuh. Nggak pernah datang, nggak pernah belanjani, nggak tahu ngerumat, nggak tahu ngejak melaku-melaku, nggak tahu ngejak rekreasi. Toko-toko anakku ditarik kate di beleh. Nggak ada kalimat itu. Karena apa Bu? Iman. Tapi Ismail dan panjenengan sama seperti cerita tadi. Jangan langsung bayangkan alam manusia ada di wedhus. Iku ora kena blas gulune iku. Iku kok anake deket ngene iso dipedhus. Wedhus. Anda jangan bayangkan itu dulu, ini belum kejadian. Dalam keadaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta ibunda mereka yaitu Siti Hajar tidak tahu kalau ini bakal berubah jadi kambing wedhus. Wedhus rata wadus. Nah sudah, ambune perengus, dimasak dadi lebus. Masya Allah, sudah lanjut. Kemana Bu? Panas. Ceramahnya apa mataharinya? Saya gak khawatir panjenengan itu bukan panas matahari. Sebelah sini Bu, monggo Bu. Boleh. Khusus panjenengan sebelah sini. Nggih. Rezeki, Masya Allah. Nggih, monggo pinara. Angsal ngeriki. Sudah, yang panas yang lain sudah keduluan. Sudah. Maka Siti Hajar, maka Nabi Ismail ngomong apa? Pak, boleh disembelih sekarang dengan beberapa syarat. Nomor 1 Pak. Tolong Pak, cari tempat yang jauh dari ibu saya. Khawatir nanti kalau ibu saya ngeliat terus ibu nangis, aku gak kuat Pak. Maka cari tempat yang jauh. Nomor 1. Nomor 2 Pak, tolong diikat tangan kakiku sekuat mungkin. Jangan sampai karena aku berontak engkau gagal menjalankan perintah Allah. 2. Nomor 3, tutup mataku Pak. Gak tego aku ndelok sampean katim beleh aku. Nomor 4, tajamkan pisaumu. Betul, digowo, gowo tali, tutup mata segala macam jauh dari ibunya.
Maka sekarang kalau panjenengan umroh, insya Allah semuanya Allah mudahkan umroh, amin, insya Allah. Nggak usah khawatir, Allah maha kaya ya. Setelah Anda umroh nanti jalan ke daerah Mina, ada namanya Jabal Qurban. Berapa kali umroh? Masya Allah. Jabal Qurban. Ya, ada kayak kubah kecilnya. Disitulah konon ceritanya tempat Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadikan mereka sekuat itu, Bu? Iman. Bukan sekedar Islam. Kalau sekedar Islam kayak orang Badui, akon, ngerti akon-akon? Cuma bukan ngongkon, ngaku-ngaku. Ngongkon nyuruh. Kalau akon-akon itu ngakoni, mengaku. Iya kan? Ngaku iman, tapi tidak ada hasilnya. Maka sama Allah dibilang, wa qalatil a'rabu amanna. Enggak. Walakin qulu aslamna. Kalian baru Islam. Karena amalannya baru syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Baru amalan fisik. Imannya belum masuk ke sini. Nah, iman itu kalau masuk, Bu, Sumayyah contohnya. Iman itu kalau masuk, Bu, siapa lagi tadi contoh yang kedua? Abu Bakar. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Iman itu kalau masuk, Siti Hajar ditinggal di tengah padang pasir. Iman itu kalau masuk seperti Nabi Ismail. Lihat, nah sekarang kita mau tahu. Itulah pengertian iman. Iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadha, dan semuanya urusan keyakinan di dalam hati. Sekarang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, itulah yang banyak disebut dalam hadis. Pertanyaan, yang bisa jawab, haji tahun depan tanpa antri, bayar sendiri. Amin? Yakin bisa? Ya harus yakin, ya harus yakin. Insya Allah, Allah maha kaya. Amin ya rabbal alamin. Begini. Pertanyaan, iman kan ada 6, Bu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari, iman kepada qadha, dan kenapa kalau dalam hadis disebut cuma 2, iman kepada Allah dan hari akhir? Man kana yu'minu billahi wal yaumil. Kenapa disebut man kana yu'minu billahi wal malaikati wal kutubi war rusuli? Kenapa tidak semuanya? Kok cuma 2 yang disebut? Padahal iman itu ada 6. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada datangnya hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, hendaknya berbicara yang baik atau lebih bagus diam, hendaknya dia tidak mengganggu tetangganya. Kenapa yang disebut cuma 2? Ayo haji. Ayo Bu Haja. Boleh. Tidak apa-apa. Masuk dulu. Nanti kita seleksi siapa yang dapat hadiah. Haji bayar sendiri tadi. Silakan. Karena kalau Allah dan hari akhir ada hubungannya dengan orang lain, sehingga perintah-perintahnya jangan ganggu, jangan bohong gitu. Boleh. Masuk. Yang lain. Malaikat tampak ya. Ya pun gak tampaknya ya. Allah tidak tampak, hari akhir juga tidak tampak. Yang belakang silakan. Oh itu yang angkat tangan, dia yang kepak tangannya di kepala, monggo Bu. Jilbab hitam. Silakan Ustazah. Betul. Luar biasa. Yang belakang malah pinter-pinter loh. Padahal gak jawab lo sudah betul. Masya Allah. Kenapa cuma 2, Bu? Kenapa hadisnya mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil? Yang pertama kata para ulama, karena iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu mewakili semuanya. Mewakili apa? Semuanya. Iman kepada Allah juga mengimani Allah punya malaikat. Mengimani Allah menurunkan kitab, Allah menurunkan nabi dan rasul, Allah yang menetapkan maka mewakili semuanya. Dan hari akhir juga sama. Hari akhir itu menjadikan seorang manusia ngerti hidup bukan hanya di dunia, akan ada hari pembalasan. Maka kata para ulama itu sudah mewakili Allah dan hari akhir. Jawaban yang kedua, kenapa cuma Allah dan hari akhir? Karena dari semua keimanan yang 6 tadi,
Jilbab hijau. Saya asal ngomong loh ini. Jangan langsung sampean enggak asal ngomong. Sudah. Ada hijau juga, Masya Allah. Tapi nulis. Ada yang hijau enggak nulis. Mana hijau enggak nulis? Hijau. Oh nulis, Masya Allah. Mana biru enggak nulis? Tenda biru mana? Desirat Nasari. Saya lepas bentar. Mic. Matiin mic-nya Mas Arif. Ini kameranya yang mati, kameranya. Apa? Suara di live-nya, bukan suara. Serius ini, menarik. Anda mau Desirat Nasari tadi lupa langsung healing saya. Cuma kalau ada mic-nya saya khawatir dipotong sama orang langsung Ustadz Rifki. Alah. Gak masuk. Sekarang dikai mana? Nanti aja biar penasaran panjenengan. Nanti tolong saya diingatkan ya. Oke, tolong saya diingatkan tentang tenda biru itu ya. Ya apa lagunya itu tenda biru? Lah kok nyanyi tenanan, ngaji kok nyanyi. Haram. Sudah lanjut. Baik Bu. Yang kedua, kenapa yang disebut cuma iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Kenapa tidak disebutkan lengkap 6? Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya, hendaknya dia berbicara yang baik atau lebih bagus diam. Kenapa cuma 2? Karena disebutkan oleh para ulama, jawaban kedua, karena 2 perkara inilah yang menggerakkan untuk beramal. Karena 2 perkara inilah yang menggerakkan kita untuk beramal. Nomor 1, iman kepada siapa? Allah. Iman kepada Allah karena kita tahu Allah itu berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarrai. Kita tahu semua itu. Barang siapa melakukan kebaikan oleh Allah pasti diganti, dibalas kebaikannya. Hari akhir. Karena kita yakin maliki yaumiddin. Yaumiddin apa? Hari pembalasan. Di mana orang baik akan mendapatkan balasan baik, orang jahat akan mendapatkan balasan yang buruk. Nggih napa nggih? Nah, maka dalam hadis cuma disebutkan 2. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sekarang Bu, perhatikan. Itu Islam sudah amalan fisik, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi kalau cuma ini, belum tentu masuk ke dalam hati. Dalilnya apa? Ada Nabi Muhammad pernah teriak dengan suara yang tinggi. Nabi Muhammad mengatakan, ya man qad aslama bilisanihi walam yadkhulil imanu ila qalbihi. Hei ibu-ibu Salimah yang sudah mengatakan Islam dengan lisannya, tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Ibu-ibu Salimah ya? Oh bukan, sombong, ujub, riak, pamer. Nah, orang yang iman dengan lisan tapi, maaf, orang yang Islam dengan lisan. Tapi keimanan, bedain. Ada Islam, ada iman. Tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Apa wejangannya Rasul untuk orang yang semacam itu? La tu'dzul muslimina bilisanikum. Ojo ngelarani wong Islam dengan lambemu. Jangan menyakiti orang Islam dengan lisanmu. Dengan cara apa? Membohongi, memfitnah, membongkar aibnya, menggibahnya, menggunjingnya, mencelanya. Itu oleh Nabi Muhammad. Orang yang masih senang seperti itu dikatakan baru Islam tapi imannya belum masuk ke dalam hati. Nah sekarang itu tingkatan kedua. Tingkatan terbaik apa? Ihsan. Maka dalam Islam tingkatan itu ada 3. Yang pertama Islam. Apa itu Islam? Sing penting ibadai dilakoni. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Panjenengan Islam. Pasti masuk surga. Walaupun nanti tahapannya terserah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Pantas boten? Pantas apa enggak kira-kira? Insyaallah, insyaallah. Kemudian tingkatan kedua, lebih hebat dari Islam. Apa itu? Iman. Amalan Islamnya jangkep, ditambahi atine mantep. Islame jangkep, atine mantep. Yakin, berani sodakoh karena mengimani Allah Maha Kaya. Berani memaafkan kesalahan orang lain karena dia mengimani orang yang memaafkan Allah jadikan dia semakin mulia. Berani memuliakan tamu karena dia yakin memuliakan tamu akan ada ganjarannya tersendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia kuat meninggalkan larangan dan hebat dalam menjalankan perintah Allah. Sumayyah, Siti Hajar, Abu Bakar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan lain-lainnya. Maka nanti malam, Bu, pertaruhan iman. Ya walaupun ya tidak sesaklek itu. Sing melok tahun baruan gak beriman, ya ndak juga. Tapi apa? Ada seorang laki-laki di pojok. Mana? Kok wedok kabeh? Yes. Seorang laki-laki di pojok. Dituturi, apa dituturi itu? Dinasehati sama temennya. Tentang apa? Malu. Tentang apa? Malu. Sing duwe isin, dadi wong sing isinan, ojo sampai gak duwe. Terus nasihatnya itu diulang-ulang tentang rasa malu. Malulah kamu. Ojo ngene, ojo ngono, isin diwasne wong, isin marang Gusti Allah. Diingetin terus tentang itu. Teman saya namanya Rio. Dia sudah nikah, istrinya baru satu. Kalau ada yang cocok, nanti dia sedang nyari yang kedua. Mau ke sini? Ini. Dia usahanya, Bu, punya peak detailing. Jadi dia punya mobil itu dibersihin detail sama dia dalam-dalamnya. Terus coating, tahu nano coating, nano keramik. Yang mobil itu gilap maneh. Terus juga jual beli mobil. Terus wis kabeh didol pokoknya wis. Pokoknya ini kabeh itu. Maka saya takut sama dia kalau semobil. Jangan-jangan baju saya dijual juga nanti. Mau Robio? Ya sudah. Aman ya. Istri antum nonton enggak ini? Enggak tahu. Masya Allah. Saya tak promosikan kok istrinya ngamuk malah diamuk bojo nih. Gak tak promosikan kok arepe kayak kelihatan arek karep ora ya? Nggak salah saya ngajak temen ya Allah gayem mieram. Sudah sampai mana tadi, Bu? Poligami sudah. Tunggu dulu yang iman tadi dulu. Dinasihati tentang rasa malu. Ketika para sahabat mulai terganggu, posnya kok ngiling no iki 10 menit, seperempat jam, 20 menit, setengah jam, bahkan hampir 1 jam, tetap yang diingatkan apa? Milikilah rasa. Sampai sama sahabat mau dindek. Dindek itu apa? Oh, pinter. Anda ngerti bahasa Inggris berarti ya? Mau dihentikan, coba ceramah yang lain ngono lho. Nasihati yang lain. Dermawanlah, pemberanilah. Dinasihati sholat tahajud lah, kok nasihatnya cuma malu. Apa kata Rasulullah? Da'ahu, biarkan dia. Ojo dindek. Kenapa? Fa innal haya minal iman. Karena rasa malu bagian dari iman. Dalam riwayat yang lain, fa innal haya kullahu iman. Fa innal haya kulluhu iman. Karena malu itu semuanya berisi tentang keimanan. Nah, sekarang lihat, ada enggak perempuan yang enggak punya rasa malu? Banyak ini nuduh orang lain. Ya kalau panjenengan saja, enggak usah banyak, ada gitu loh. Ada apa enggak? Berapa jumlahnya? Ya podo wae, banyak maneh. Ya namanya murid enggak boleh bener, hanya ustadz yang boleh bener. Sudah. Maka lihat perempuan. Ada yang kemudian joget TikTok di apa yang ikonik di Jogja itu? Lah, Malioboro, jilbaban rapet, bertiga. Model-model kayak yang di pantai-pantai itu loh. Sing koncone Kerry, dek Melayu tuh. Kerry. Nah, kok tahu? Terus balik, koncone ditarik, jalan bareng bertiga. Pakai jilbab, pakai gamis seperti panjenengan begini. Lalu joget. Loh, sementara yang ngelihat banyak orang, mobil lewat ngelihat. Orang-orang yang ayo lagi saya nyontoh panjenengan kok. Loh,
Yang semacam panjenengan, panjenengan perempuan kan? Sudah Bu, joget TikTok. Ndak izin karo kelambine, ndak izin karo jilbabe, ndak izin karo islame. Nah, maka kalau seperti itu Bu, itu kata Rasulullah Pak, itu bisa jadi orang yang imannya sudah tipis. Kenapa? Tidak punya rasa. Bu, yang belakang tidak punya rasa. Yang keras tidak punya rasa. Nggak usah teriak-teriak, biasa aja. Ya sudah, nggak punya rasa malu. Nah, ya memang harus begitu. Maka nanti malam Bu, ya walaupun nggak saklek ya, nggak saklek itu artinya ya tidak terlalu kaku. Tidak berarti orang yang ikut tahun baruan tidak punya iman, tidak beriman, imannya tipis. Tapi untuk jamaah pengajian, kalau masih ikut, nah harus punya rasa nanti tonggone ngomong, kulo ngaji Salimah, murid Ustadz Handi Boni. Karena kalau saya nggak mau dibilang murid saya seperti ini, maaf. Astagfirullahaladzim. Kajian kami di Malang Bu, mulazamah. Ngerti mulazamah? Salimah banget. Mulazamah itu pengajian intensif. Beberapa insentif, mana insentif? Intensif. Sudah beberapa orang pakai absen, ngajinin baca kitab serius dan ada progres. Enek ujian nih Bu. Nah, mau pindah Malang sana, bismillah. Nah, sudah, tapi di Salimah kan ada kan di kelas yang lain kan yang memang jamaknya lebih sedikit, khusus, tidak apa-apa, bertahap ya Bu. Taksin ya, taksin. Taksin pelajaran paling bagus taksin. Karena malu jadi orang Islam gak iso ngaji. Kalau sudah tua masih mau belajar, ndak malu-maluin. Yang malu-maluin itu ngerti gak iso, gak gelem belajar ngaji. Nah sudah, maka kalau masih ada yang nanti malam joget-jogetan, ikut malam tahun baruan nunggu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Lah kok kena bledek toko langit. Budal akhirat kabeh. Ini namanya safar akhirat. Naudzubillah min. Nah, untuk yang nggak pernah ngaji Bu, normal, pantes orang ngisin karena memang nggak pernah ngaji. Tapi kalau nanti malam lah kok pas saya ke Jogja kelihatan, aduh Salimah. Lu Pak Ustadz, rata-rata tambah ngisi-ngisi lah dia. Ya, nanti malam saya pakai baju celana levis, kaos hitam, pakai topi, masker. Nah, berarti malunya sama manusia, tidak malu kepada. Nah, sudah. Maka kalau jamaah pengajian, yo malu-maluin. Ngisin sini. Maka seperti yang dulu waktu zaman kampanye dulu. Itu kan saya ceramah mengenai bingkisan menjelang coblosan. Panjenengan angsal nggih? Sudah dapat dosa bohong lagi, Masya Allah. Oh, panjenengan tidak dapat. Panjenengan yang ngasih, iya. Coblos nomor, enggak juga. Sudah. Oh, Salimah, Masya Allah. Sudah, maka kalau orang belum ngaji Bu, kalau orang belum ngaji, kena omongan, ambil barangnya, jangan pilih orangnya. Itu kalau orang belum ngaji, pantes. Karena belum ngaji. Tapi kalau sudah jadi jamaah Salimah yang ahli surga ini, apa ya pantes. Tapi kalau sudah jadi jamaah Salimah, lah kok ngomongnya ambil barangnya, jangan pilih orangnya, yo malu-maluin, wis ngaji kok sik gelem yukuk sogoan. Sama seperti nanti malam, lu wis ngaji kok sik malam tahun baruan. Jangan waktunya tahajud. Ngaji, doa, zikir, istighfar, duduk sama suami, mijeti kakinya suami. Nanti suami gantian mijeti istri. Nah, alhamdulillah itu sudah amalannya orang yang baik. Nah, sekarang tingkatan terakhir, ihsan. Panjenengan mau tahu ihsan itu apa? Sing gampang. Api sambil merem. Apa itu ihsan? Api sambil merem. Jadi baik dalam keadaan merem. Gak peduli siapapun orangnya, apapun jenis kelaminnya, apapun profesi dan pekerjaannya,
baik atau buruk orangnya, saya tetap harus baik. Itulah ihsan. Jadi panjenengan le api esik mele-mele. Oh iki tawanu iki tau ganggu bojoku biyen. Pas aku umroh loh Ustaz. Mending kalau saya pas di Jawa Tengah, saya pas umroh. Entah kenapa di depan multazam itu hati saya terasa tidak nyaman. Ternyata pas di hari itu Ustaz. Lebay. Sudah lanjut. Sudah? Maka apa Bu? Misalkan, oh ini pernah ganggu anak saya. Oh ini dulu pernah ngambil uang saya. Oh aku pernah beli jilbab sama dia dulu ditipu. Lah kok panjenengan baiknya masih pilih? Maka jangan ngomong ihsan. Karena ihsan itu baik kepada siapapun, di waktu kapanpun, di tempat manapun, dalam keadaan seperti itulah ihsan. Jadi pokok panjenengan ngadeg endi kumpul sapa wae tetep dadi wong apik. Maka di Jogja ada momen kajian ojo leren dadi wong apik. Lereno dadi wong elek. Bukan fisik loh ya. Kalau fisik sekawan kayak iso diapik-apik. Ya kalau fisik itu memang anugerah ilahi ya. Irung pesek ya pesek ae, mancung ya mancung, dukur-dukur, ndek, gemoy ya gemoy. Pokok apa yang Anda punya disyukurilah ya. Sudah? Maka ojo leren dadi wong. Itulah ihsan. Jadi ihsan itu Bu derajat tertinggi dalam Islam. Bukan sekedar sholat, tapi orang yang ihsan ketika sholat itu dia merasa Allah ada di hadapannya. Bukan sekedar ngaji, tapi dia ngaji, dia memahami maknanya. Dia meyakini bacaan saya ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sekedar puasa, tapi dia tahu puasa ini tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa ini bentuk diriku mengabdi dan mendekatkan diri kepada itu ihsan. Maka Islamnya sudah bagus, atine wis ketoto, amalane wis mulai api, ditambahi lagi yang paling tinggi ihsan. Apa itu ihsan? Dengan siapapun gak peduli, pokok aku kudu tetap api. Ada orang datang ke rumah, Mbak, nyilih duit. Alah, mulai ribut. Kenapa Anda pelaku atau korban? Alah, banyak yang playing victim. Pelaku ngaku korban. Ya seperti yang itu loh, yang sama istrinya, sama suaminya orang. Siapa? Aura? Oh, tahu saya, gubernur itu ya. Astagfirullah, astagfirullah. Bah, saya kesini kok nambah dosa gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Sudah lanjut. Mbak nyileh duit. Terus Anda ingat, dulu pas Anda butuh, Anda pernah datang ke rumahnya pinjem duit sama dia nggak dipinjemi. Terus ketika dia datang, Mbak nyileh duit, Anda ingat, manis. Rupa. Mulai. Tapi Anda tekan, astagfirullah, mosok jamaah salimah raiso ihsan. Terus bagaimana? Wes, piro Mbak? 5 juta Mbak. Wae anak bayar daftar ulang pondok. 5 juta Mbak. Nyo Mbak, aku enek pitu. Kenapa? 7 juta. Nyo Mbak, iki 7 juta Mbak. Sing 5 juta kayak daftar ulang, 2 juta nih kayak riwariwi mbek sangune anake sampean. Loh aku lek 7 juta ra iso bayar Mbak. Loh memang gak usah dibayar Mbak. Ikhlas hadiah buatmu besti. Bisa apa enggak? Kalau bisa saya minta alamatnya, tak parani coba. Ayo bisa apa enggak? Nah itulah ihsan. Anda tidak pernah mengingat keburukan orang. Ingat, tulis. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada siapa? Anaknya. Ya bunayya uzkur itsnaini wansasnaini. Nah, iling-ilingen rong perkara, lalekno rong perkara. Ingatlah 2 perkara dan lupakan 2 perkara. Apa 2 yang harus diingat? Uzkurillah.
ingatlah selalu kepada Allah. Wadhkuril maut, dan ingatlah kematian. Dan lupakan dua. Anda kok serius banget? Ngapain? Bu. Kenapa kok orang doing kalau menang? Kenapa? Oh no, ya bagus. Lanjutkan. Kasan oleh. Ayo lanjutkan. Lupakan dua. Wanzathnaini. Lupakan dua. Apa dua yang harus kita lupakan? Nomor satu, insa ihsanaka ilal ghair. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Wansa isa'atal ghairi ilaika, dan lupakan keburukan orang lain kepadamu. Dan lupakan keburukan orang lain kepadamu. Faham adik-adik? Faham adik-adik? Faham. Ingat dua, lupa dua. Nomor satu, ingat apa? Utang. Ingat apa? Allah. Senantiasa ingat Allah. Nomor dua, ingatlah kematian. Saya, Bu, boleh jadi gak balik ke rumah dalam keadaan hidup. Tapi kemungkinannya kecil, Anda yang kemungkinannya besar. Siap, boten? Ya kalau ngomong siap, tidak ada yang siap ya. Tapi kalau waktunya datang, mau gimana lagi ya? Nah, maka nomor satu, ingatlah Allah. Nomor dua, ingatlah kematian. Nomor dua, lupakan dua perkara. Lupakan kebaikanmu kepada orang lain, dan lupakan keburukan orang lain kepadamu. Panjenengan kalau bisa nyekel papat ini to, urip mulya, seger waras, madep mantep mulya. Apalagi? Apa? Madep mantep melu mara tuwa. Kosakata baru. Terima kasih. Saya pulang dari Salimah, pinter saya. Tak pakai ceramah nanti malam ini, insya Allah. Madep mantep melu mara tuwa. Oh, molimo. Madep mantep melu. Pelan-pelan. Madep mantep. Mangan dulu katanya. Madep mantep mangan melu mara tuwa. Alhamdulillah, Salimah luar biasa. Ilmunya keren-keren. Madep mantep mangan melu mara tuwa. Masya Allah. Anda itu kok tadi benalu ini, Mas. Sudah lanjut. Nah maka, Bu, ketika panjenengan didatengin orang yang pernah ngelarani panjenengan, panjenengan lupa. Tapi ingat loh ya, lupa itu bukan lupa secara ingatan. Tapi apa? Anda melupakan bahwa dia orang jahat israpopo. Mungkin dia sudah berubah. Aku sudah lupakan kesalahannya. Aku sudah memaafkan kesalahannya. Wes, yang penting aku mencari ridho dari Allah. Saya boten. Sakit boten. Insya Allah. Ada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu, Bu, dipanggil sama tetangganya. Dipanggil siapa? Tetangganya. Ya Aba Abdullah, sini. Abu Abdullah, sini. Datang Imam Ahmad, dung. Sampai depan pintu rumah tetangganya. Tetangganya bilang apa? Wes mulio, aku ra butuh mbek sampean. Pulang Imam Ahmad. Pas depan rumahnya Imam Ahmad mau masuk ke rumah, dipanggil lagi. Ahmad, sini. Balik mana, Bu? Untuk. Sampai rumah tetangganya, suruh pulang lagi. Mulai mana? Sampai berkali-kali. Gak ngamuk. Blas. Terus malah yang ngamuk siapa? Muridnya. Muridnya bilang, ya Aba Abdullah yula'ibu bik. Wahai bapaknya Abdullah, itu wong tonggomu itu mempermainkan dirimu. Yula'ibu bik, mempermainkan kamu. Itu tetanggamu mempermainkan kamu. Panjenengan dipanggil kok balik. Panggil, lah aku gak tak parani wis. Culni ai. Apa kata Imam Ahmad? Urusanku bukan sama dia. Urusanku adalah kepada Allah. Allah memerintahkanku berbuat baik kepada tetangga, maka selama dia tetangga, aku tetap baik sama dia. Mau dia main-main, mau dia serius, itu aku serahkan kepada Allah. Panjenengan bisa begitu, Bu, bisa, Bu. Suami Anda pernah di WA, Mas, aku cinta padamu, lalek ke. Bisa lupa? Keterlaluan kamu tidak bisa, itu tahu pengalaman modelnya.
Berapa kali seperti itu. Nggak apa-apa kok, curhat boleh. Yang kayak pengajian Ustadz Berry tulis sampai nangis-nangis tuh. Berapa kali coba-coba? Ngonangi WA-nya berapa kali? 3? Masya Allah. Sing guyu kok puas sekali. Anda yang WA ya? Suaminya di WA, itu yang WA Bu, ada di belakang. Ayo kita kasih tempat di sini, ayo bismillah. Langsung tanding MMA. Sudah. Lupakan keburukan orang lain. Nah itulah ihsan. Itu yang diminta sama Allah kepada kita. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau ibadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau belum mampu seakan-akan melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Jadi apapun yang kita lakukan, Bu Kroso, waduh, seakan-akan ada Allah di hadapan. Tak kasih cerita nih. 10:30. Panjenengan tahu, panjenengan ngomong lanjut tuh saya menggos-menggos gini. Dan karakter saya, Bu, saya tuh kayak iso ceramah yang pelan, kayak Ustadz Irfan Rizky Has. Tidak bisa, saya tuh ceramah tuh mesti ngono lho gari, malah keselan jelek ceramah itu. Sudah lanjut. Minum dulu. Terima kasih Bu, solusinya Masya Allah. Nabi Yusuf tahu? Tahu Nabi Yusuf? Nabi yang Allah berikan kepadanya 50% keindahan dunia untuk wajahnya. Jadi 50% itu dipek Nabi Yusuf di Wembley. 50% sisanya di Dumroto kita semua ini. Maka kalau kita ini masih punya hidung, wis alhamdulillah, 50% ditumung sak dunyo. Itu Nabi Yusuf 50% dipek. Sudah, lihat makarnya perempuan, lihat. Wis telah sesama wong elek gak usah ngenyek. Sudah, kita ini nasibnya sama, endek, kuntet, elek, gak sebiro putih, gak sebiro kita ini sama. Sudah wis, bersyukur Bu ya. Mensyukuri nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Nah, karena manusia tidak dilihat dari fisiknya kan? Manusia dilihat dari hatinya, perangainya, akhlak dan perilakunya, akhlak dan budinya. Sudah, begini. Anda tak ceritani makarnya perempuan. Tahu perempuan? Ya Anda itu. Begini Bu. Nabi Yusuf diganggu sama siapa? Konon namanya Zulaiha. Ya kan? Sudah. Pakai baju cantik, pakai parfum yang wangi, ya mesti wangi lah parfum Bu. Maksudnya parfum yang menggoda. Kemudian semua pokok lengkap lah. Untuk ukuran permaisuri seorang raja. Kira-kira ayu apa elek? Ayu. Karena wong sugih itu bakat ayune gede. Iya. Karena ya Masya Allah ya suntik. Kadang-kadang infus. Ya apa? Botox ya. Kemudian kalau mau keluar seperti ini pakai sunscreen, ya nanti pulang ke rumah itu langsung cuci muka, skincare. Mas lambemu, sudah cantik. Nabi Yusuf masuk ke kamarnya, Pung, dibilang hai talaksub sini, ditutup semua pintu, wa ghallaqatil abwab. Dan yang disebut itu bukan satu pintu, tapi al abwab, banyak pintu. Berarti apa? Keadaan sudah aman. Lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Nah sudah. Lapor aman sudah, wes pintu tutup semua. Sudah pintu ditutup. Kenapa Anda ketawa? Astagfirullah. Hati-hati loh Mbak, ketawanya diatur. Panjangan ketawanya kok gak sopan. Sudah, tutuplah pintu. Nabi Yusuf diganggu. Ayo Yusuf. Nabi Yusuf tidak mau. Nabi Yusuf bilang apa? Ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswai. Aku berlindung kepada Allah. Aku tidak mau khianat kepada tuanku, suamimu ini yang telah berbuat baik kepadaku. Terus bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf? Caranya apa? Barakallahu salima, Masya Allah. Di tembok kamar, itu kalau bahasa kita nih, itu muncul videotron. Videotron. Siapa yang dimunculkan di sana? Nabi Yakub. Seakan-akan Nabi Yakub itu ngomong, Sob, mau ngapain kamu? Itu langsung mandek. Tidak punya sedikit pun niatan untuk berbuat buruk. Hanya karena dilihat oleh siapa? Ayahnya. Sudah. Setelah itu ceritalah ketarik bajunya Yusuf dari bagian
belakang. Sampai tersebar berita istrinya raja kepencut budaknya. Dadi omongan wong sak Mesir, wong bojone raja. Ini belum ada lambe turah waktu itu. Tapi yang ada lambene wong wadon. Wong istri raja lho. Wis dibandani, uripe penak, njaluk apa keturutan. Apalagi? Wis pokok penak lah ya, wis pokok istrinya raja kan. Wong ya wayu mening dukur langsing apik. Kok kepencut karo budak. Apa yang terjadi? Omongan perempuan Mesir sampai ke telinganya istrinya raja. Mangkel lo lah sampai durung ro. Wong sing aku kepencut kepadanya itu gantengnya ngalahi wong sak donya. Sudah, akhirnya untuk membuktikan itu apa yang terjadi? Perempuan-perempuan Mesir itu diundang. Tujuannya apa? Iki loh, wong lanang sing aku kepencut sing sampean ngenyek aku gara-gara dia. Padahal Anda tahu asli kisahnya itu perempuan Mesir penasaran dengan ketampanan Nabi Yusuf. Sampai dia pakai omongan-omongan, wah, wong bojone raja kok kepencut bu. Hanya karena apa? Karena mereka penasaran. Yo koyo opo sing ganteng itu makarnya perempuan itu. Hanya kepingin lihat sing ganteng opo sih bojone. Itu sampai rela ngundang makan. Mbak, tak undang mangan yo tanggal 1 Januari. Tapi bojomu jaan ini kan acara keluarga loh mbak. Hanya kepingin tahu. Langsung minta nomor WA. Menit kemarin waktu aku pertama melihatmu di undangan makan rumahku, aku melihat sesosok Nabi Yusuf. Mulai wong wedok lek kena setan ya begini. Biasanya ibu bojone ngomongi kasar, moto-moto metu puitis luar biasa, tiba-tiba naudzubillah min. Nah, sudah sekarang itu baru sekedar dilihat siapa? Bapaknya. Tidak terbersit untuk melakukan Sementara orang yang ihsan itu bukan cuma dilihat bapaknya, dilihat siapa? Allah. Maka orang yang ihsan itu kalau bahasa saya bu, api sambil. Kalau panjenengan bisa begitu, berarti panjenengan orangnya ihsan. Amin ya Rabbal. Ada orang tahu ngelarani hati, serapopo, ikhlas, tak ngapuro. Datang ke rumah minta bantuan, tak bantu. Datang ke rumah anaknya sakit, mau pinjem mobil ke rumah sakit, silian rapopo. Ternyata balik bensinnya gak diisi, ikhlas, rapopo. Ternyata balik mobilnya pergi, suami diajak pulang sekalian, rapopo. Ikhlas, itulah orang Nah sekarang panjenengan tulis. Ada 6 secara singkat yang menjadikan iman senantiasa naik. Yang menjadikan iman senantiasa naik. Karena iman itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah naik dan turun. Sebentar. I, i, oh, oh, tuh. Begini bu, ada 6 hal. Nomor 1, mencari ilmu dan berkumpul dengan ahli ilmu. Mencari ilmu dan berkumpul dengan ahli ilmu. Kenapa ilmu itu meningkatkan iman? Karena ilmu itu bu menjadikan panjenengan ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat. Yang akhirnya ilmu itu membimbing panjenengan untuk terus taat kepada Allah. Nomor 2, tilawatul Quran. Baca Quran itu meningkatkan iman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Maka kalau imannya kroso lagi turun, cepet-cepet baca Quran. Males memang dipaksa. Nomor 3, kumpul temen yang solih. Kumpul temen yang solih. Kenapa? Karena keimanan itu bisa menular. Nomor 4, berdoa kepada Allah meminta
kuatnya iman. Yang terakhir, katanya berapa? Nomor 1, ilmu dan ahli ilmu itu 2. Kebiasaan. Yang penting protes dhisik, bener salah mburi. Itu loh perempuan. Yang penting ngamuk dhisik, ngenyang dhisik, ento gak ento mburi. Nomor 1 dan nomor 2 itu ilmu dan ahli ilmu. Nomor 2. Nomor 1 mencari. Nomor 2 kumpul dengan ahli. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Berarti sekarang terakhir kan? Siapa yang benar? Ayo ngotot. Astagfirullahaladzim. Lama gak pinter-pinter Anda ini. Memang ada faktor Bu, ada faktor takdir memang. Ono wong wis belajar ngotot ya kan yo pancet gak pinter-pinter yo enek ngene. Tapi tidak apa-apa, itu ujian dari Allah, Bu. Yang terakhir, mendatangi tempat-tempat yang baik. Seperti apa? Masjid, mendatangi tempat yang baik, majelis, taklim, datang ke tempat yang intinya di tempat itu iman panjenengan bisa naik. Baik ibu-ibu sekalian, penutup dari saya, iman itu kunci masuk surga. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabu. Iman itu tidak akan sempurna sampai kita ini saling mencintai. Ala ukhbirukum bi'amalin idza amiltumuhu tahabbaitum bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang apabila kalian amalkan kalian akan saling mencintai? Iya. Apa amalannya? Afshus salami bainikum. Menyebarkan salam. Berarti tidak akan masuk surga sampai beriman. Tidak akan beriman sampai saling mencintai. Dan supaya saling mencintai, kalau ketemu orang senantiasa ucapkan salam. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, boleh sesi tanya jawab, betul Ustadz? Boleh, baik. Alhamdulillah kita telah menyimak dengan sesama tausiah yang sangat mencerahkan dari Ustadz Rifki Jafartoli. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya informasikan nanti setelah kajian, Ustadz membawa brambang goreng amanah. Jadi saat ini masih ada 32 toples dengan harga 70.000, nanti bisa ke panitia di arah pintu masuk. Monggo silakan, ini Ustadz bikin sendiri ya Ustadz ya. Ustadz sudah membawa sekitar tadi berapa Ustadz? 100 ya, sisa 32. Dan ini memang banyak yang repeat order karena memang alhamdulillah enak sekali. Saya tidak di endorse Ustadz karena tidak mendapatkan satu juga ya Ustadz ya. Jadi silakan, nanti bisa dibeli di panitia. Oke, saatnya sesi tanya jawab. Silakan angkat tangan Anda. Jangan, Bapak, silakan Pak ke arah sini Bapak. Monggo Bapak. Sebutkan nama dan juga domisili. Sudah ada penanya satu, silakan Bapak monggo lewat sini Pak. Arah ke sini Bapak. Sambil menunggu. Nah, lo enggak boleh tanya. Oh, gue tanya. Oh iya. Oh, sudah jalan kok. Oke, untuk yang di sini yang ingin bertanya, oke, 2. Sebentar Pak, sudah ada yang tanya dulu. Oke, mohon maaf. Untuk yang 3, ya 1, 3. Ada 3 penanya. Untuk aku. Monggo di sini Bapak. Sebutkan nama dan dari mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman dari Talun. Ustadz Afwan, Ana mau tanya. Karena terganggu materi yang antum sampaikan yang dahsyat luar biasa, bahasanya sangat kontekstual. Ya, kemudian timbul ingatan saya kepada Al-Baqarah 143.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Pertanyaannya, dalam konteks masyarakat modern, di mana budaya digital itu mengitari kehidupan manusia modern, apakah lemahnya iman karena gagalnya manusia atau individu mengolah akal hati, ya, atau institusi keagamaan yang gagal menghadirkan ajaran yang relevan, ajaran yang rasional dan membumi. Akibat dari kegagalan tersebut, kemudian terjadi perubahan. Iman menjadi sebuah realitas, formalitas kosong, sehingga mudah kita terjebak ikut menghadirkan, untuk meramaikan malam tahun baru. Syukran, afwan. Silakan Ustaz untuk bisa langsung dijawab. Jazakallah khair Pak Hilman. Pertanyaannya Masya Allah, bagus sekali. Cuma jawabnya yang susah sekali. Begini Pak Hilman, memang iman itu, kalau kita berbicara tentang keimanan secara luas, tidak hanya berhenti pada sekedar keyakinan. Maka setiap ayat tentang iman, innalladzina amanu, ada lanjutannya apa? Wa amilus shalihat. Sehingga konsekuensi dari keimanan yang benar itu menjadikan seseorang akan berperilaku yang benar. Nah, sehingga apabila kita masukkan kepada institusi kah atau individu muslim kah, maka kalau kita pilih tidak ada yang paling bisa disalahkan kecuali semuanya memiliki andil. Pribadi muslim juga karena memang kita mungkin kurang menggali kemampuan iman kita. Institusi Islam yang memang sekarang terkesan terlalu longgar. Bahkan saya sendiri Bu pribadi, saya di organisasi Muhammadiyah. Tapi belakangan ini juga ada beberapa kekecewaan dengan Muhammadiyah. Artinya pasti ada. Karena mau tidak mau setiap kelompok itu ada oknum min dan plusnya. Pasti itu. Ada yang min yang menjadikan ormas itu kelihatan jeleknya. Muhammadiyah acaranya joget-joget. Itu kan yang oknumnya. Tapi yang plus juga ada. Nah, maka dengan itu tidak ada yang paling pantas untuk disalahkan di kala musim lemahnya iman kecuali tentu diri sendiri. Karena ada satu kaidah dalam agama Islam, ada satu rumus yang berbunyi ibda binafsik. Mulailah, awalilah dari diri sendiri. Karena kalau kita mulai dari kesolihan pribadi, muncul kesolihan keluarga, muncul kesolihan masyarakat, akan muncul kesolihan secara umum. Nah, maka kalimat Al-Baqarah 143, kami jadikan kalian itu ummatan wasato. Wasato itu kalau arti katanya pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. Tidak terlalu longgar, tidak juga terlalu ketat. Tapi Islam yang wasatiyah. Tapi arti secara tafsir, wasato itu bukan tengah. Wasat itu tengah. Tapi tafsir mengatakan wasato itu terbaik. Umat apa? Terbaik. Ditafsirkan dengan ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Maka kalau terbaik di sini diawali dari kebaikan secara pribadi. Latihan harus baik. Malam tahun baru ojo metu. Pakaian harus sesuai syariat. Ibadah kudu api. Akhlak, perilaku semua harus baik. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, jemaah, saya mohon untuk tetap tenang dan tetap menyimak kajian pada hari ini karena memang belum selesai. Silakan Ibu untuk penanya selanjutnya menyebutkan nama dan dari mana. Mohon izin Ustaz, saya Sita mau bertanya. Silakan Ibu Sita. Dulu zaman Rasul, zaman sahabat selalu patuh menjalankan perintah Rasul nggih Ustaz, ya sama menjauhi larangan. Apakah sikap kita harus sama dengan saat yang disampaikan Ustadz? Itu saja Ustadz, karena saya membayangkan Ustadz itu kan penerus ajaran Rasul nggih Ustadz nggih. Ngaten Ustadz, dingapunten kalau ada salah-salahnya.
Sip, ini pertanyaan juga bagus. Ini melengkapi materi ya. Jadi kalau kita berkaca dengan zaman Rasul itu selalu nurut dengan ajaran dan aturan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang sekarang ini masalahnya apa? Harus sama seperti itu. Nah, kemudian toh juga seorang ustadz itu penerus Rasul dalam artian innal ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Sekarang saya jelaskan tiga-tiganya, Bu, secara singkat. Nomor satu, di zaman Rasul, kalau ngomong sahabat itu dalam ilmu hadis, udul. Apa, Bu? Udul. Udul itu apa? Semuanya adil. Secara syariat, mereka baik. Maka kalau ada hadis yang dari jalur periwayatan sahabat, mesti semuanya diterima. Baru ke bawahnya yang mulai ada masalah. Karena ganti generasi, keadaan mulai berkurang. Maka kalau ngomong zaman Nabi, itu kita bilang terbaik, yo pasti terbaik. Sami'na wa ata'na. Sampai dalam hadisnya Anas bin Malik, dibilang apa? Tidaklah datang suatu zaman, kecuali zaman yang berikutnya lebih buruk. Zaman yang berikutnya lebih buruk. Maka kalau ngomong di zaman Nabi, memang terbaik. Tapi ingat, ada juga yang jelek-jelek. Tapi bukan sahabat. Justru musuh-musuh Islam. Nah, kemudian sekarang di zaman kita, Bu, ada hadis di zaman kita ini memang berat. Karena kate dadi wong api mungsuhe akeh. Kate dadi wong api tantangannya juga berat. Mau jadi perempuan yang 100% tinggal di rumah gak metu blas. Masalahnya suami belanjanine gak. Nah, akhirnya mau tidak mau ya bantu kerja segala macam. Nah, tapi ingat, dalam keadaan mempertahankan iman di zaman ini begitu berat, Rasul ngasih ganjarannya juga besar. Apa dalilnya? Kalau ada orang soleh sama seperti zaman Nabi, tapi orang itu di zaman kita, apa kata Rasul? Pahalanya 50 orang dari kalangan sahabat Nabi. Kenapa begitu? Karena memang abot. Sekarang pakai jilbab, Bu. Masya Allah coba. Dengan berbagai macam motif, warna, model, bahkan ada jilbab brosnya di sini. Ono pecine cilik. Ada yang pakai sekarang? Wah, kurang keren muntilan. Nah, sudah biarin ya. Sudah. Maka dengan keadaan masyarakat yang semakin rusak, tapi panjenengan tetap api. Rasul jamin pahalanya seperti 50 orang sahabat Nabi. Nah, kemudian untuk para ustadz, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Ekspektasi itu apa sih? Gede harap. Terlalu, pokoknya ustadz kudu 100% api. Ora iso, ndak bisa. Ustadz itu manusia biasa. Bahkan saya sampai pada kesimpulan, ustadz itu dibilang ustadz hanya ketika pengajian. Lek wis mulai, umume menungso, yo kadang-kadang yo ngamuan, kadang-kadang yo sik metu malese, kadang-kadang metu sifat futur itu apa? Keimanan yang menurun. Tapi intinya, Bu, tetap ikhtiar bisa seperti para sahabat Nabi. Insya Allah bisa. Karena Rasul bersabda, akan datang kepada manusia zaman penuh kesabaran. Al-qabidh ala dinih kal-qabidh ala jamr. Orang yang memegang erat agamanya, seperti zaman Nabi, itu seperti menggenggam mowo. Bukan mawa. Mowo. Kalau mawa apa? Kalau mawa. Lah kok tahu sampai sak jerun-jerune itu loh, Masya Allah. Nah, seperti memegang bara api. Dipegang panas, dilepas kufur. Ya serba susah ya. Maka sarannya 3. Terus cari ilmu. Terus ilmunya diamalkan. Dan terus berdoa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullah khair. Baik, selanjutnya, mohon maaf. Satu lagi, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Ini yang tadi Ustadz pernah sampaikan yang tadi di awal itu bahwa kalau kita mengikuti suatu kaum, maka kita akan menjadi seperti kaum itu. Nah, kalau ini kan kebetulan memang sudah agak lewat kemarin, Tat, tapi memang ini sering dilakukan oleh orang-orang, kadang suka lupa, Tat, mengucapkan selamat Natal itu loh, Tat, kepada orang yang non Muslim. Terus
itu pertama hukumnya apa, terus kalau kita udah salah misalnya sudah mengucapkan itu terus kita harus bagaimana, terus kemudian kalau kita misalnya diundang sama teman kita terus kita yuk nih di rumahku makan-makan ini karena Natal gitu kan, karena kita mungkin nggak enak kalau kita Idul Fitri dia ngucapin ke kita, Idul Fitri dia datang ke rumah kita kalau misalnya nggak ke tempat dia itu tuh bagaimana tak hukumnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan terakhir ya. Mengenai hukum ya. Habis. Ya. Mengenai hukum mengucapkan selamat Natal. Saya sepakat dengan para ulama yang mengatakan hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Saya sepakat dengan ulama yang mengatakan hukumnya haram. Kenapa lebih condong kepada pendapat yang hukumnya haram? Karena Natal itu adalah keyakinan mereka bahwa Tuhan itu punya istri dan Tuhan itu punya anak. Sementara di dalam Al-Quran untuk kita umat Islam panduannya jelas. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Satu dari tiga. Orang yang ngomong seperti itu Allah hukumi apa? Kafir. Dalam ayat yang lain Allah murka sedahsyat-dahsyatnya kepada orang yang mengatakan Allah punya anak. Sama, orang Nasrani meyakini Allah punya anak. Maka Tuhan anak, Tuhan Bapak. Nah maka ketika Allah murka kepada mereka, terus kita ucapkan selamat ya. Seakan-akan kita itu ikut berbahagia, ikut mengucapkan selamat atas keyakinan mereka yang batil. Keyakinan mereka yang batil, salah. Maka dengan itu haram ucapan selamat Natal. Untuk umat Islam, cara bertoleransi sudah selesai. Lakum dinukum waliyadin. Silahkan amalkan ajaran agamamu tanpa kami ganggu. Dan jangan mengganggu kami dengan ajaran agama kami. Toh orang Nasrani pun tidak minta kepada kita mengucapkan selamat. Tidak minta. Tanpa kita ucapkan selamat, acara mereka tetap berjalan dengan baik. Bahkan maaf, sebagian teman yang sampai datang ke gereja, ikut-ikutan ritual mereka. Sampai bahkan sholawatan, main hadroh di gereja, itu menurut kami malah ganggu. Malah apa? Ganggu. Seperti panjenengan mau sholat Idul Fitri, sebelumnya ada orang Kristen kebaktian dulu. Mau boten? Nah, sama seperti itu. Jadi kita tuh dianggap mereka malah ganggu. Kalau kersu Islam itulah toleransi. Kalau terlanjur, maka tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah ya. Tobat bisa dengan sholat tobat dulu. Tapi kalau terlanjurnya karena belum punya ilmu, maka dimaafkan. Karena setiap orang Islam itu tidak terkena hukum sampai mereka punya ilmu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak akan menghukum seseorang sampai Allah kirimkan rasul. Maka artinya ada uzur karena tidak ngerti. Nah, tapi lebih aman tobat kepada Allah taubatan nasuha. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.